Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada video kali ini, mata kuliah statistik pertemuan kedua, kita akan membahas tentang konsep dasar statistika secara umum. Secara definisi, ada kata statistik dan juga statistika. Kedua kata ini mengandung makna yang berbeda. Statistik artinya kumpulan dari ringkasan fakta, baik berupa angka maupun berupa bukan angka. Ya, contohnya misalkan statistik penduduk. Sedangkan statistika yaitu ilmunya, ya, bagaimana kita bisa menghasilkan statistik yang tadi, ya, sehingga menghasilkan ringkasan fakta. Ya. Contoh statistik misalkan persentase penduduk yang bercerai pada masa COVID-19, ya, itu sempat menjadi highlight di pemberitaan, ya, karena persentasenya meningkat pada saat COVID-19. Atau misalkan contoh lagi persentase penduduk menurut umur produktif dan lain sebagainya, ya, contoh statistik sangat banyak. Sedangkan statistika tadi yaitu ilmunya, ya, bagaimana kita menghasilkan statistik yang baik. Ya, statistik yang baik itu mencakup yang pertama, ya, pengumpulan data. Ya, jadi untuk membuat statistik yang baik, langkah pertama itu kita harus pengumpulan data, ya, atau collecting. Yang kedua, pengelolaan data atau organizing. Yang ketiga, penyajian data, interpreting, ya. Yang keempat, analisis data atau analyzing. Nah, dari 4 proses ini akan menghasilkan sebuah kesimpulan, ya, yang dimana kesimpulan ini, ya, akan menjadi pijakan dari pemangku kebijakan atau pemerintah atau pengusaha, ya, sehingga mereka bisa mengambil suatu keputusan. Nah, jadi statistik itu digunakan misalkan oleh pemerintah, ya, misalkan mendata seberapa efektif misalkan bantuan di masa COVID-19 ini. Pemerintah ingin mengetahui apakah efektif atau tidak. Nah, untuk menghasilkan kesimpulan seperti itu, langkah-langkah yang harus dilalui yaitu 4 ini: pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, analisis data, sehingga data ini diolah, ya, menghasilkan kesimpulan. Maka dari kesimpulan itu nanti bisa menjadi sebuah keputusan yang akan diambil. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau perusahaan juga sama. Misalkan suatu perusahaan mobil misalkan akan membuat mobil terbaru, ya, LCGC misalkan. Target pasarnya misalkan masyarakat yang berpendapatan berapa nih, gitu kan. Maka produsen mobil itu melakukan survei misalkan, ya, menganalisis kira-kira mobil yang cocok untuk masyarakat kebanyakan ini harganya di rentang berapa sih supaya mobil yang mereka buat itu cepat laku dan diterima di masyarakat. Nah, itulah salah satu kegunaan statistika. Dan banyak hal lain yang menggunakan statistika sebagai alat atau sebagai proses dalam menentukan keputusan atau kebijakan. Nah, selanjutnya, manfaat statistika tadi sudah dibahas, ya, sekilas. Nah, manfaat statistika yang di sini ada 3, ya, manfaatnya. Ada estimasi, ada prediksi, prediksi, ya, atau dan peramalan. Yang ketiga, konfirmasi. Nah, estimasi itu bagaimana kita memperkirakan suatu besaran dengan menggunakan data sampel, ya. Jadi estimasi itu, ya, memperkirakan suatu besaran dengan data sampel. Contoh misalkan, pemerintah ingin mengetahui berapa banyak produksi padi secara nasional, ya. Nah, karena keterbatasan
geografis kan Indonesia sangat luas ya, maka diambillah sampel dari setiap provinsi misalkan ya. Provinsi ini sampelnya yang mewakili ya, misalkan Jawa Barat sampelnya diambil dari daerah Purwakarta misalkan ya, terus daerah Jawa Tengah ambilnya daerah mana gitu ya yang mewakili provinsi tersebut. Nah, dari beberapa contoh itu nanti bisa dijadikan acuan ya untuk tadi ya menyimpulkan sebuah keputusan ya. Yang kedua itu sebagai prediksi dan peramalan. Nah, ini banyak digunakan oleh perusahaan ya. Contoh misalkan perusahaan itu memprediksi berapa laba yang bisa diperoleh pada 2 tahun ke depan misalkan ya, sebagai ramalan atau prediksi. Yang ketiga, konfirmasi ya. Konfirmasi itu mencari hubungan antar variabel ya. Contohnya di sini ya, contohnya apakah kebijakan WFH mengurangi produktivitas ataukah sebaliknya ya. Jadi nanti ini dikaji antara WFH dengan produktivitas ini apakah berbanding lurus dengan produksinya, apakah WFH ini mengurangi atau meningkatkan ya produktivitas orang dalam bekerja ya. Ini diteliti ya. Nanti dari hasil konfirmasi ini akan menghasilkan keputusan yang akan dibuat. Kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya, nah bicara statistik, kita akan erat berkaitan dengan yang namanya data ya. Karena statistik itu isinya data dan informasi. Nah, data dan informasi ini pengertiannya berbeda ya. Data dan informasi itu pengertiannya berbeda. Data sendiri pengertiannya kumpulan dari fakta baik yang sifatnya kuantitatif maupun kualitatif. Nah, kuantitatif itu apa? Kualitatif itu apa? Nah, jadi data itu ada dua ya, kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu data yang bentuknya angka ya. Data yang bentuknya angka di sini contohnya umur, nilai pendapatan dan sebagainya. Kalau kualitatif itu sebaliknya bukan angka. Contoh di sini nama, jenis kelamin, pendidikan dan sebagainya. Ya, itulah data ya. Nah, selanjutnya informasi. Nah, informasi ini adalah kumpulan data-data yang sudah diolah. Jadi dari beberapa data yang didapat diolah. Nah, setelah diolah sehingga memiliki makna. Nah, makna ini disebut informasi ya. Contoh misalkan di sini ada produsen mobil tadi ya, akan menentukan target konsumen yang akan mereka targetkan. Nah, produsen mobil tersebut melakukan survei ya, dikumpulkan beberapa variabel seperti nama, status pekerjaan, rata-rata pendapatan dan per bulan. Nah, sehingga perusahaan tersebut mendapatkan nama, status pekerjaan, rata-rata pendapatan dan pendapatan per bulan. Nah, data-data ini ya belum bisa digunakan ya, belum bisa digunakan karena belum diolah ya. Ketika data-data tersebut sudah dikumpulkan ya, produsen belum bisa mengambil keputusan karena tadi belum diolah. Karena data tersebut belum diolah ya, sehingga tidak memiliki makna. Nah, makanya data-data yang sudah dikumpulkan ini ya, dihitung misalkan, diolah misalkan diolahnya dihitung rata-rata pendapatan menurut jenis pekerjaan ya. Terus misalkan dicari persentasenya kepemilikan mobil menurut jenis pekerjaan, atau dicari persentase kepemilikan mobil menurut pendapatan per bulan. Nah, kalau sudah diolah seperti itu, maka produsen mobil ini bisa melakukan kebijakan ya. Target konsumennya yang mana, seperti itu. Setelah itu ada
metode pengumpulan data ya. Tadi kan statistik itu erat kaitannya dengan data ya. Data itu terbagi dua. Nah, bagaimana kita caranya pengumpulan data-data supaya data yang kita kumpulkan itu valid ya. Ada beberapa metode atau cara ya. Ada registrasi, sensus, survei, dan eksperimen ya. Nah, registrasi ini dengan cara mendaftarkan. Nah, biasanya ini paling sering dilakukan oleh instansi pemerintahan. Misalkan yang paling rendah misalkan kelurahan, misalkan mendata penduduk yang janda misalkan, atau mendata penduduk yang pendapatannya kurang dari 500.000 per bulan, seperti itu ya. Atau mendata yang tidak punya KTP boleh, atau mendata pemilihan pada pemilihan kepala desa. Nah, itulah metode pengumpulan data dengan cara registrasi ya. 2. Sensus ya. Sensus ini data-datanya dikumpulkan dari seluruh elemen populasi ya, dari seluruhnya. Contohnya jumlah penduduk ya, yang kita kenal dengan sensus penduduk. Jadi mengumpulkan datanya harus semuanya ya, itulah sensus. Survei. Nah, survei itu pengumpulan data dengan cara mengambil sebagian elemen populasi ya, jadi tidak semuanya ya. Selanjutnya eksperimen. Nah, eksperimen ini datanya belum ada ya. Ya, beda dengan ini registrasi, sensus, dan survei. Ini datanya sudah ada, tinggal kita dikumpulkan atau tinggal kita mengambilnya data, tinggal mendatanya ya. Kalau eksperimen belum ada datanya. Contohnya bagaimana? Misalkan kita akan mencari dampak pemberian pupuk terhadap jumlah produksi buah mangga misalkan. Nah, itu kan kita harus melakukan eksperimen dulu atau percobaan dahulu ya. Sehingga setelah kita melakukan percobaan eksperimen ya, maka data yang kita perlukan akan didapatkan ya. Nah, pada sensus, nilai-nilai dihitung dari data sensus itu disebut parameter ya. Parameter. Kalau dalam survei itu statistik. Nah, seperti itu ya. Jadi kita sudah bahas beberapa tadi definisi ya, statistik dan statistika. Statistik itu kumpulan dari ringkasannya, statistika itu ilmunya, bagaimana kita menghasilkan statistik sehingga statistik ini bisa kita gunakan sebagai acuan atau sebagai dasar untuk mengambil sebuah kebijakan atau keputusan. Terus tadi ada manfaat statistika ya, banyak sekali. Terus ada perbedaan data dan informasi. Data itu kumpulan fakta ya, sifatnya kuantitatif atau kualitatif ya, tetapi belum diolah ya. Kalau yang sudah diolah ya, berarti itu menjadi informasi. Seperti itu. Nah, ini metode pengumpulan data ada 4 ya, ada registrasi, sensus, survei, dan eksperimen. Nah, mungkin cukup sekian ya tentang konsep dasar statistika secara umum. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang menghitung atau membuat ya statistik itu menjadi diagram batang dan sebagainya, sehingga mudah dipahami oleh orang awam ya, karena sejatinya statistik itu adalah mengumpulkan data ya yang rumit sehingga masyarakat umum bisa memahaminya secara mudah. Ya, demikian untuk pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan, dan untuk tugas satunya sekali lagi dilengkapi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.